Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih di Miftahul Ulum 03 yang berada di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Sekaligus mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor peserta PPG 9884 3900 22015 dan NIM PPG saya 2511111091. Pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 3 dengan materi semangat berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih Pak? Iya, cara kamera ini apa? Ini mau kita murahkan ya? Kalau enggak Pak. Ya, duduk yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sudah siap semua belajar hari ini? Jadi sebelum belajar dimulai, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita berdoa dulu ya. Berdoa, yuk diikuti sama doa-doanya. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Apabila anak-anak yang masuk, silakan jawab hadir dan angkat tangan ya. Yang tidak masuk, tolong dibantu dijawab. Mulai dari Ahmad Ali Furqon, Hadir. Atiko, Hadirah. Devi Indriani, Hadirah. Diva, Hadirah. Nia, Hadirah. Mirza Aliana Laini, Hadirah. Muhammad Indra Maulana, Hadirah.
Wahid. Muhyiddin Azril. Hadir. Muhammad Nahrawi. Hadir. Muhammad Rizki Putra. Sahdan. Hadir. Nandatu Sofia. Hadir. Naila Hasana. Hadir. Yuda Bagus Saputra. Hadir. Muhammad Fahri. Hadir. Firdatus Soleha. Hadir. Dimas Firmansyah. Hadir. Muhammad Zaidul Ilmi. Hadir. Ahmad Furqan Habibi. Hadir. Jadi untuk kali ini yang tidak hadir berarti ada 3 anak ya. Tidak hadir dikarenakan lagi sakit. Jadi karena temannya lagi sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga temannya lekas sembuh dan bisa belajar bersama-sama. Nah, selanjutnya biar anak-anak lebih semangat lagi ya belajarnya, saya kasih tepuk semangat, oke? Kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, kita lanjutkan. Kita akan cek dulu apakah anak masih ingat dengan pelajaran yang sudah dipelajari kemarin. Yuk, ya, kemarin pelajaran apa? Puasa itu ada apa saja? Ada puasa sunnah, jadi kalau puasa kita tidak boleh maka puasanya akan anak-anak suka nonton video? Mau nonton video? Video terlebih dahulu sekaligus belajar ya, untuk pelajaran tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum nonton video, Pak Guru akan menyampaikan tujuan belajar tentang puasa. Tujuannya adalah anak-anak agar bisa menjelaskan apa itu puasa dan apa macam-macam puasa, ada berapa macam, dan hikmah puasa. Jadi tujuan kita belajar tentang puasa hari ini adalah sebagai berikut ya. Sekarang kita akan putar videonya ya. Susah banget hidup kamu nih, gak ada cara lain nih. Halo, culik-culik. Siji, loro, telu. Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya. Yuk baca lihat dulu. Nama itu semua syahri Ramadhani anisanati. Oh ya, kenapa sih kita harus puasa sekarang? Ya Pak Jono, masa itu aja nggak tahu? Hal seperti itu kan sudah dijelaskan Ustaz waktu mengaji. Pasti kamu ketiduran ya di kelas. Iya, memangnya dulu Bapak nggak pernah ketiduran waktu mengaji? Nggak pernah lah. Nggak pernah telat maksudnya Pak. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh pantesan, waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu Joni. Selanjutnya manusia tentu tidak
suka lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus balasan bagi kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus kenapa namanya Ar-Rayyan? Ar-Rayyan bisa berarti kesegaran atau kepuasan. Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya, maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa. Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar, berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana. Cakep. Nah, bapak-bapak kan juga menahan hasratnya selama berpuasa. Berarti di sana disediakan bidadari juga dong. Ya dong. Cocok. Bapak. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Oke, sudah selesai ya. Seru nonton videonya? Ini bukan cuma sekedar nonton ya, tapi belajar. Apa sudah dipelajari tadi? Yaitu tentang salah satunya niat puasa. Tahu niat puasa? Tahu. Coba dibaca. Jadi kalau puasa tidak boleh makan dan tidak boleh selain itu juga menahan amarah, tidak boleh melarang tidak boleh bertengkar dan tidak boleh berkata-kata kotor. Selanjutnya kita akan memberikan pelajaran yaitu tentang puasa. Ya, yang akan kita belajar sekarang adalah puasa, pengertian, syarat wajib puasa, macam-macam puasa, sunah puasa, yang merusak puasa, hikmah puasa, dasar hukum puasa, syarat sah puasa, hukum puasa, orang yang boleh tidak puasa, amalan Ramadan. Ya, jadi tidak semuanya wajib berpuasa ya. Untuk penjelasannya ini saya jelaskan ya. Pengertian puasa secara bahasa itu adalah menahan. Ya, menahan bisa menahan makanan yang masuk, minuman dan juga menahan amarah. Sedangkan menurut istilahnya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai dari imsak ya sampai maghrib. Oke, puasa semua? Puasa. Nah, selanjutnya ini perintah untuk mengerjakan puasa ini ada di surat Al-Baqarah ya ayat 183 yang mana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa yang berada di surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 122. Di Al-Qur'an ya. Selanjutnya macam-macam puasa. Nah ini macam-macam puasa yang pertama puasa di bulan Ramadan. Dan seperti yang dilakukan pada waktu bulan yang kemarin ya, bulan puasa kemarin. Yang kedua puasa nazar. Nah kalau puasa nazar ini biasanya ketika karena keinginannya tercapai. Misalkan sampai punya cita-cita akhirnya tercapai. Saya kalau punya cita-cita seperti ini akhirnya tercapai, berarti harus wajib puasa. Namanya puasa nazar. Yang ketiga puasa kafarat. Puasa kafarat artinya denda karena melakukan pelanggaran. Biasanya yang suka melakukan sumpah ada di sini billahi wallahi, ternyata yang dikotakan bohong, berarti itu harus melakukan yang namanya puasa kafarat. Paham? Selanjutnya syarat wajib berpuasa.
Yang pertama harus Islam. Kedua, yang ketiga, kalau agama selain agama Islam, Kristen boleh puasa? Boleh, tapi tidak wajib. Ya, selanjutnya balik. Kalau tidak balik boleh puasa? Tapi tidak wajib. Yang ketiga, kalau tidak mampu, kalau tidak mampu tidak wajib. Selanjutnya, syarat sah puasa yaitu yang pertama harus suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ya, dan yang kedua mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk. Dan yang ketiga dilaksanakan dalam waktu yang dibolehkan. Ini adalah syarat sah puasa. Oke. Selanjutnya rukun puasa, niat di malam hari. Itu sebelum fajar. Biasanya kalau puasa di bulan Ramadan itu dilakukan setelah sholat tarawih. Niatnya seperti yang tadi. Bisa masih ingat niatnya? Bisa dibaca bersama-sama niatnya? Coba dibaca niat puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya rukun puasa yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan apapun yang bisa membatalkan puasa. Paham? Selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, yaitu apa saja? Yaitu antaranya makan sahur di malam hari. Meskipun kalian kuat, ya tetap saya kuat Pak, meskipun nggak sahur Pak, tetap sunnah. Ya, sunnah melakukan sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur, jangan terlalu awal maksudnya. Dan yang ketiga meninggalkan berbuka dan berdoa ketika berbuka. Ketika berbuka, udah maghrib, udah adzan, segera berbuka dan jangan lupa baca doa. Tahu doa berbuka puasa? Tahu? Allahumma Baik, selanjutnya hal yang disunahkan yaitu adalah memperbanyak ibadah dengan tadarus. Sunat sunnah iktikaf, yang dimaksud iktikaf di sini berdiam diri di dalam masjid dan amal soleh lainnya. Ini adalah beberapa hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan apa saja, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Makan, minum, merokok. Itu tidak otomatis kalau melakukan hal tersebut akan kalau tidak puasa akan mendapat dosa kalau sudah balik. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Bagaimana caranya? Langsung tiba-tiba muntah dengan sengaja. Ya, itu tidak boleh, termasuk membatalkan puasa kalau muntah tidak disengaja. Selanjutnya hilang akal seperti gila atau mabuk. Jadi orang gila atau mabuk itu tidak batal puasanya, tapi kalau sudah sembuh harus. Selanjutnya haid dan nifas bagi wanita. Wanita ini, kalau laki-laki lain lagi. Terus yang keempat murtad.
keluar dari Islam. Maksudnya murtad itu artinya keluar dari Islam, masuk agama yang lain Islam. Dan yang terakhir, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh walaupun bukan makanan. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh, contohnya dalam mulut, meskipun bukan nasi maupun air, ambil pulpen dimasukkan. Nah, itu juga bukan puasa. Nah, paham ya? Selanjutnya, golongan yang tidak boleh berpuasa. Nah, yang pertama, orang yang sakit parah dan tidak kuat puasa. Kalau sakit sudah parah, sudah mendekati kematian, itu sudah tidak wajib lagi, ya, puasa. Terus yang kedua, musafir. Maksudnya musafir, perjalanan jauh. Dan yang ketiga, wanita hamil atau sedang menyusui, itu tidak apa-apa, tidak berpuasa. Ketiga golongan ini boleh tidak menjalankan puasa, tetapi wajib menggantinya di hari yang dalam artian wajib qadha, wajib mengganti. Lanjutnya, yaitu hal-hal yang dapat merusak nilai pahala puasa. Apa saja? Nah, di antaranya yang pertama, melakukan perbuatan atau perkataan tercela. Ya, ngata-ngatain orang, berkata kotor, terus berkelahi, berdusta, menghina, hasut, dengki, marah, menfitnah, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi meskipun kita sudah lapar, tidak minum, tapi melakukan hal tersebut, pahalanya tidak ada. Pahala. Selanjutnya, sengaja melihat gambar-gambar yang membangkitkan nafsu syahwat, itu tidak boleh, tidak dapat pahala. Tidak boleh ya, itu merusak pahala, berkata kotor, apa kamu, itu ya, dasar kamu, itu sembarang tidak boleh ya, itu dapat merusak pahala ibadah puasa. Nah, hikmah puasa, teman-teman. Hikmah puasa, nah, hikmahnya itu kita dapat melatih kesabaran. Misalnya tidak boleh marah, tapi otomatis harus sabar dan melatih kedisiplinan. Disiplin maksudnya bangun sahur, berbuka maghrib, ya harus disiplin seperti itu semuanya. Terus membersihkan jiwa dan dosa dan maksiat, dari dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, melatih empati dan kepekaan sosial. Itu adalah hikmah dari berpuasa. Sedangkan amalan di bulan Ramadan, ya yang pertama tarawih, salat tarawih semuanya kemarin. Ya. Terus witir biasanya dilakukan setelah salat tarawih. Tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Nah, itu amalan-amalan biasanya yang dilakukan di bulan Ramadan. Sedekah, salah satunya bagi-bagi takjil, ya, sedekah, ya. Kalau punya rezeki, sedekah jangan lupa, jangan pelit-pelit. Lo belajar agama, contohnya seperti pengajian, ceramah agama dan lain-lain. Dan yang terakhir iktikaf, yaitu berdiam di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya ini mencari dalam Lailatul Qadar. Ini adalah amalan di bulan Ramadan. Cukup, itu adalah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya? Paham semua? Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Ada beberapa orang yang tidak diwajibkan, boleh ya, yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ingat siapa? Musafir, terus orang
menjadi satu. Terus perkara apa saja yang membatalkan puasa? Tidak boleh tidak boleh tidak boleh merokok. Ada yang merokok? Tidak boleh ya. Tidak boleh muntah. Dengan sengaja itu termasuk perkara hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, Kak Guru akan memberikan tugas buat anak-anak. Sekarang bagi kelompok per kelompok, saya bagi menjadi satu bulan menjadi 4 kelompok ya. Saya memberikan tugas untuk mengerjakan anak-anak sekarang ya. Tapi sebelum belajar dikasihkan, biar lebih semangat lagi, saya kasih ice breaking dulu sesuai dengan pelajaran kali ini ya, yaitu tentang puasa. Ya. Ya, puasanya ada tepuk tangannya ya. Yuk kita mulai. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Satu lagi, tepuk semangat, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, semangat lagi kan ya. Sekarang kita akan memberikan tugas bagi anak-anak. Saya berikan tugas. Nanti setelah selesai anak-anak dipresentasikan maju ke depan, oke? Kita kerjakan sesuai kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sesuai kepedulian, sesuai dengan tempat kelompoknya masing-masing ya. Ikut sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dan diskusikan sama teman-temannya ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan dan dipresentasikan maju ke depan. Ya, silakan. Saya kasih waktu beberapa menit. Yang tidak paham bisa ditanyakan ya tugasnya. Kalau udah selesai boleh bilang selesai. Mana sudah ada yang selesai? Selesai, Pak. Alhamdulillah. Yang lain udah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semua, berarti kita sekarang sesuai dengan kelompok pertama membacakan hasil tugas kalian masing-masing. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan membaca tugas kalian. Awas. Oh, gitu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sahur bersama keluarga. Perasaan saya senang karena bisa sahur bersama keluarga. Ayah, ibu, adik, nenek, kakak, kakek. Membaca Al-Quran, perasaan saya senang karena membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Menjaga lisan saat puasa
Silakan untuk kelompok 2 mengerjakan hasil tugas yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saat bersama keluarga, saya merasa bahagia karena masih bisa selalu bersama keluarga kita membaca Al-Quran. Perasaan saya sangat senang bisa membaca Al-Quran dengan teman-teman di masjid. Menjaga lisan saat puasa, diri saya merasa damai karena bisa menahan lisan untuk tidak berkata buruk atau jelek pada saat puasa. Memberi takjil. Pada saat memberi takjil, saya merasa senang karena bisa berbagi kepada teman-teman saya. Sholat tarawih, saya merasa bahagia bisa melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga, teman, dan tetangga di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya itu kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sahur bersama keluarga. Senang karena bisa berkumpul sama keluarga. Membaca Al-Quran. Senang membaca Al-Quran karena dapat pahala. Menjaga lisan saat puasa karena menghidupkan. Memberi takjil senang karena berbagi-bagi takjil membuat orang senang. Sholat tarawih senang karena bisa berkumpul dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 silakan maju ke depan membacakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Sahur bersama keluarga. Senang bisa berkumpul dengan keluarga. Membaca Al-Quran karena bisa mendapatkan pahala. Menjaga lisan saat puasa karena biar tidak batal puasanya. Memberi takjil karena saya senang untuk berbagi. Sholat tarawih karena banyak orang sholat tarawih untuk mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kesimpulannya kita itu harus wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya, siap ya puasa di bulan Ramadan ya? Siap. Ya, mulai pelajaran dari awal sampai akhir mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak ada, biar pelajaran kali ini kita mendapat barokahnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita berdoa sebelum pulang. Yuk kita pimpin doanya sebelum pulang.
Jadi cukup pelajaran hari ini ya. Jadi apa yang sudah dipelajari hari ini semoga kita mendapatkan barokahnya dan bermanfaatnya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.